Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis super cantik takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis wajib cobain resep yang satu ini, dijamin pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue lapis ini untuk teksturnya lembut, kenyal dan rasanya dijamin enak banget. Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan lumayan banyak banget, jadi cocok ya buat teman-teman suguhkan bersama keluarga tercinta ataupun kumpul bareng bersama teman arisan. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 300 gram gula pasir, 1 gelasnya penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing gula pasir batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Masukkan 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 6,5 gelas belimbing santan atau 1500 ml untuk 1 gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Gelas keenam santan penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya, supaya nggak pecah santan, dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas. Kalau teman-teman coba resep ini, gunakan dari 2 butir kelapa ukuran sedang ya, biar rasa kue lapisnya makin enak. Untuk santannya wajib ya teman-teman, kita masak hingga mendidih seperti ini biar kue lapisnya awet nggak cepat basi. Nah setelah mendidih, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 4/2/3 gelas belimbing atau 500 gram tepung sagu atau tepung tapioka, 1 gelasnya penuh. Gelas kedua tepung sagu penuh. Gelas ketiga tepung sagu penuh. Gelas keempat tepung sagu penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing tepung sagu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Lanjut masukkan 1 gelas belimbing atau 100 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian masukkan setengah gelas belimbing untuk batasnya seperti ini atau 50 gram tepung terigu. Lanjut teman-teman, semua bahan keringnya ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur, lalu kita masukkan santan yang kita masak di awal. Ini kondisi santannya udah dingin, kita masukkan secara bertahap. Lalu kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Pastikan semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua bahan sudah tercampur rata dan menjadi satu adonan seperti ini, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Setelah adonan disaring, total jumlah adonan 2040 ml. Kalaupun kurang, teman-teman boleh tambahkan sedikit air. Selanjutnya adonan kita bagi 4. Untuk adonan pertama 400 ml kita masukkan warna merah rose secukupnya aja. Di adonan kedua 480 ml kita masukkan warna hijau muda secukupnya aja. Adonan ketiga 480 ml kita masukkan pasta mocha. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan merah, hijau, mocha tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera ya. Untuk warna yang digunakan nggak harus sama yang saya pakai, teman-teman bebas aja pilih warna kesukaan masing-masing. Ketiga adonan udah tercampur rata, sisihkan. Untuk adonan keempat 600 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya cerah saya tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putih makanan kita larutkan dengan sedikit adonan lalu kita aduk-aduk hingga larut ya. Untuk penambahan warna putih opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa nggak dimasukkan. Tujuan warna putihnya saya masukkan ke adonan biar hasil warna putihnya lebih cerah ya. Lanjut kita aduk-aduk hingga adonan putihnya tercampur rata. Di tahap ini biar adonannya lebih halus nggak ada yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya. Lanjut sekarang kita siapkan loyang. Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 dan tingginya 8 cm.
Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita kukus lapis hijau. Jadi untuk lapis hijaunya kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Sekarang kita kukus adonan lapis pertama dan seterusnya, untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis pertamanya udah set. Di tahap ini penting ya teman-teman, sebelum kita masukkan adonan berikutnya, pastikan yang kita kukus ini adonannya udah set atau udah mengeras. Teman-teman boleh sentuh menggunakan ujung sendok. Kalau adonan udah mengeras, barulah kita masukkan adonan berikutnya. Ini saya masukkan adonan lapis kedua hijau. Jadi untuk videonya saya contohkan 2 aja. Setelah ini saya lanjut lagi kukus sisa adonan hijau hingga selesai. Setelah adonan lapis hijau habis kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis putih. Jadi untuk lapis putihnya ini kita kukus sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Kita kukus tiap lapisnya selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putih udah set. Sekarang kita beralih ke adonan lapis coklat. Jadi untuk lapis coklatnya kita kukus juga sebanyak 1 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis coklat udah set, sekarang kita beralih lagi ke adonan lapis putih. Untuk per lapisnya sama ya, 120 ml. Lanjut kita kukus kembali selama 5 menit. Untuk videonya saya percepat aja. Kalau teman-teman lihat videonya insya Allah paham ya. Untuk caranya di sini kita kukus adonannya secara bergantian. Misalnya kita kukus adonan lapis putih, kemudian kita selingi dengan lapis coklat. Kita lakukan terus-menerus hingga selesai. Jadi untuk lapis putihnya itu kita kukus sebanyak 5 kali, dan untuk lapis coklatnya sebanyak 4 kali ya. Kita lakukan berselang-seling hingga selesai. Setelah lapis putih dan lapis coklatnya habis kita kukus semua, sekarang kita beralih ke adonan lapis merah. Jadi untuk lapis merahnya ini kita kukus sebanyak 4 kali, per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus, sekarang saya masukkan adonan lapis merah yang terakhir atau yang keempat, per lapisnya sama 120 ml. Dan untuk adonan lapis terakhir, biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapisnya udah mateng. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas tekstur kuenya masih lembek ya. Setelah kue lapisnya sudah benar-benar dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggir-pinggirnya ini teman-teman kita sisir menggunakan spatula ya. Ini bertujuan biar kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang. Lanjut kita beri alas, sekarang loyangnya kita balik ya. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya dan berapa kali semua adonannya saya kukus nanti saya tulis di deskripsi boxnya. Teman-teman silahkan cek ya, terima kasih. Masya Allah ya teman-teman, setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang, hasilnya cantik banget. Selanjutnya kue lapis siap dipotong. Untuk satu resep kue lapisnya saya potong menjadi 3 bagian dulu. Setelah ini nanti saya potong lagi kecil-kecil ya. Di tahap ini untuk besar kecil potongan sesuai selera aja. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis yang ini sering kali ku bikin, apalagi kalau kumpul bareng bersama keluarga tercinta. Alhamdulillah semua keluarga aku suka karena seriusan rasanya enak banget, lembut dan kenyal. Yuk teman-teman cobain di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong kecil-kecil seperti ini, kalau teman-teman bikin buat jualan boleh dikemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Alhamdulillah setelah kuenya dipotong kecil seperti ini, selanjutnya siap disajikan. Sekarang saya mau cobain dulu kue lapisnya. Untuk hasilnya teman-teman Masya Allah ya, hasilnya mulus, cantik banget, perpaduan warnanya menarik. Insya Allah kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini biar seru ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, mantap. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.